Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua BKM beserta staf-stafnya, yang saya hormati para ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmatnya dan ridho kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-24 Ramadan ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman. Kenikmatan iman, sehat jasmani dan rohani. Sehingga kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Babus Salam. Masjid yang banyak sejarahnya di Semencirim, Sukmaju. Dan alhamdulillah, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar kita nanti ketika di akhir hayat mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita hadiahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya radhiyallahu anhum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjid Babus Salam yang semoga taala, apa kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Semoga sampai akhir hayat, bukan akhir Ramadan, akhir hayat. Nah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dalam melaksanakan Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan segalanya. Amin amin ya jabbal. Amin. Baik Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah tentang tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ingin masuk surga? Bapak mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Ya, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku semuanya masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Sahabat orang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, ingkar kepadaku, maka dia enggan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, untuk masuk surga ada tiketnya. Apa tiket masuk surga Pak Ustadz? Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu siapa saja yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiket yang kedua untuk masuk surga adalah beramal soleh. Beramal soleh ini ada dua. Satu amal wajib, satu amal sunnah. Amal wajib, contohnya melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam, yang merupakan rukun Islam. Maka amal wajib, sholat waktu
Sehari semalam harus kita jaga sampai akhir hayat kita, jangan sampai satu pun yang tertinggal. Jadi mulai hari ini masih ada jamaah yang sholatnya tertinggal, niatkan untuk tidak lagi meninggalkan sholat wajib, menjaganya sampai akhir hayat kita. Karena merupakan salah satu rukun Islam. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu sholat, kemudian berpuasa. Alhamdulillah, Allah SWT masih berikan kepada kita kesempatan umur, sehat walafiat, iman yang kuat di tahun ini, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu kita jaga untuk tetap menunaikan ibadah puasa dari awal sampai akhir. Jangan ada satu hari pun yang tertinggal tanpa uzur, kecuali uzur. Selanjutnya, kewajiban yang harus kita jaga yaitu setelah melaksanakan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita sempurna, maka wajiblah kita sebagai umat Islam untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagai bentuk solidaritas kita di antara sesama kita umat Islam, agar ada saling bantu-membantu saudara kita yang membutuhkannya. Dengan zakat fitrah, maka insya Allah pahala amal ibadah puasa kita akan sempurna. Akan sempurna. Masalah tentang zakat fitrah ini Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW bizakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'irin ala abdin wa hurrin wa zakarin wa unsa wa saghirin wa kabirin minal muslimina wa amara addaha qabla khurujil muslimin illa shalah. Kama Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW bersabda, yang saya tersambut dengan sahabat Nabi yaitu Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri 1 sok dari tamar. Tamar ini kurma atau gandum. Gandum ini adalah makanan pokok orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau di Indonesia makanan pokok kita Bapak Ibu, beras, ya, apa? Beras. Itulah makanan pokok kita orang Indonesia. Kalau di Arab makanan pokok mereka adalah gandum yang diubah, dimasak menjadi roti. Di sana ada nasi, Ustaz, ada. Tetapi kebiasaan mereka ketika mengeluarkan zakat, mereka itu mengeluarkan zakat pakai gandum. Karena Rasulullah SAW juga mengeluarkan zakat dengan gandum atau kurma. 1 sok itu sepakat ulama Majelis Ulama Indonesia, bilangan 1 sok itu adalah 2,7 kilogram. Bukan on. 2,7 kilogram. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Untuk siapa diwajibkan? Hamba saya ala abdin, hamba saya, wa hurrin, orang-orang yang merdeka, zakarin, laki-laki, wa unsa, perempuan, wa saghirin, anak-anak, wa kabirin, orang-orang dewasa atau orang-orang yang telah tua. Minal muslimin, dari golongan orang-orang Islam. Wa amar Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW merintahkan aywaddiha, untuk melaksanakannya atau mengeluarkannya qabla khurujil muslimin ila shalah, sebelum umat Islam keluar dari rumahnya untuk berangkat melaksanakan sholat. Yang dimaksud sholat ini adalah sholat Idul Fitri. Jadi jamaah Masjid Babus Salam ya Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di ujung-ujung
dari bulan suci Ramadan, yaitu Ashrul Awakhiri, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, maka agar ibadah puasa kita pahalanya sempurna, maka mari sama-sama kita untuk menunaikan zakat fitrah kita, supaya bersih harta kita, bersih diri kita, bersih dari segala arah, bersih hati kita dari segala penyakit hati, iri hati, dengki, sombong, sum'ah, apa lagi? Congkak, dan lain sebagainya, segala macam iri hati atau penyakit hati kita bersihkan juga dengan melalui menunaikan zakat fitrah, agar pahala ibadah puasa kita selama di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang sempurna. Karena Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, syahrul ramadana mu'allaqun bainas sama'i wal ard, la yarfa'uha illa bi zakatil fitri. Atau kama qala Rasulullah SAW. Artinya, pahala puasa bulan Ramadan itu masih terombang-ambing di antara langit dan bumi. Tidak terangkat sampai di hadapan Allah SWT kecuali illa bi zakatil fitri, setelah menunaikan zakat fitrah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam Allah SWT, alhamdulillah sekarang panitia Masjid Babus Salam telah membuka untuk semua jamaah pembayaran zakat fitrah. Maka tunaikanlah segera sebelum umat Islam keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maksud dan tujuannya apa? Agar panitia dapat mudah membagikan zakat fitrah kepada seluruh mustahaknya. Siapa saja yang berhak untuk mendapat zakat fitrah. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang Allah SWT, dan itu adalah merupakan amal wajib yang harus kita jaga. Amal wajib yang harus kita jaga. Jangan sampai kita tidak menunaikan zakat fitrah, agar nanti semua saudara-saudara kita bisa merasakan kebahagiaan ketika di hari raya Idul Fitri. Selanjutnya adalah amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah itu banyak. Salah satunya contoh yang paling kecil, makan dan minum dengan tangan kanan. Makan minum dengan kanan, ya nak ya. Ya. Makan minum dengan tangan kanan itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminihi. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di kalian makan, apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila salah seorang dari kalian itu minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Karena makan dan minum dengan tangan kanan adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang lain, ketika masuk masjid, maka ketika masuk masjid awalilah dengan melangkahkan kaki kanan dengan membaca doa Allah maftahli abwaba rahmatika. Karena saya perhatikan masih banyak jamaah yang masuk masjid pakai kaki kiri dulu. Wah ini bahaya, ya kan? Berarti ngikuti setan. Kemudian ketika keluar masjid, terlebih dahulu melangkahkan kaki kiri dengan baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya karuniamu ya Allah. Karunia ini banyak. Karunia sehat, karunia rezeki, karunia anak yang soleh dan soleha, karunia keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah warahmah, dilancarkan segala usahanya. Ini kita semua mohon kepada Allah SWT ketika kita keluar dari masjid. Itu amal-amal sunnah. Masih banyak lagi amal-amal sunnah yang lainnya yang masih kita tinggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, barang siapa saja yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, maka dia telah cinta kepada aku, dan barang siapa yang cinta kepada aku, kelak nanti bersama aku di dalam
surga. Mau bersama Rasulullah dalam surga Bapak Ibu? Mau. Kalau mau, mari sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan nanti terbiasa. Ya, anak-anak kita itu Bapak Ibu yang masih kecil, jika kita melihat anak-anak kita makan minum dengan tangan kiri, kita ingatkan langsung. Atau kita pukul tangannya. Nah, pelan saja. Agar terbiasa mereka dengan makan minum dengan tangan kanan. Kenapa Ustadz? Karena banyak orang tua yang masukkan anaknya di pondok pesantren, ya, di pondok pesantren, itu anak-anak karena kebiasaannya dari TK, SD 6 tahun, makan, minum, dengan tangan kiri sambil berjalan, terbawalah kebiasaannya di pesantren. Di pesantren ustadznya mengingatkan selalu agar makan, minum pakai tangan kanan. Tetapi Bapak Ibu, susah sekali dan sangat susah sekali. Sangat susah sekali. Sampai selesai akhir belajar, tamat SMA masih juga makan minum pakai tangan kiri. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Agar anak kita tidak terbiasa makan minum dengan tangan kiri, maka mari sama-sama kita untuk selalu mengingatkan anak-anak kita ini yang masih kecil-kecil, makan minum dengan tangan kanan. Agar ada tertanam dalam hatinya itu rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tiket untuk masuk surga. Tiket masuk surga. Dan surga itu ada pintunya. Dan pintunya ada kuncinya. Apa kunci surga Bapak Ibu? Kunci surga adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahul jannah la ilaha illallah." Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Agar kita terbiasa untuk melafazkan lafaz la ilaha illallah, maka baik itu dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan berjamaah, selalulah lafazkan zikir la ilaha illallah setelah sholat subuh, ya, atau setelah sholat asar, sekurang-kurangnya berapa kali? 100 kali. Maka insya Allah ketika nanti nazak sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala mudahkan mulut kita untuk melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW sabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Rasulullah SAW. Artinya barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Itu garansi dari Allah. Janji dari Allah mulai sabda bagi Rasulullah SAW, yaitu siapa saja dari umat Nabi SAW yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sesuai dengan firman Allah SWT, Allah SWT yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya. Allah SWT tetapkan dalam hatinya kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Bil qauli tsabiti, dengan kalimat yang selalu diucapkannya ketika di masa hidupnya di dunia, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga ketika nazak sakaratul maut, Allah mudahkan dia dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena tidak setiap orang ketika nazak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Agar kita terbiasa, maka zikirkan selalu la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu yang Allah taala, jamaah Masjid Babu Salam yang Allah taala, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Karena ini adalah di ujung Ramadan, penghujung Ramadan, dan malam ini adalah malam yang terakhir bagi saya berdiri di sini. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan bisa jumpa lagi. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf Pak Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya akhiri ceramah saya ini dan saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.